Pemirsa Anies Channel, siang ini ratusan penghulu Maujana dan masyarakat berkumpul untuk aksi damai di gedung DPMN Kabupaten Simalungun untuk menyuarakan, memberikan aspirasi terkait penyelenggaraan Pilpanak yang selama ini dinilai lamban. Dari itu, seluruh penghulu dan Maujana yang tergabung di dalamnya mengharapkan agar pelaksanaan Pilpanak segera dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Hingga saat ini, Berikut adalah liputannya. Simalungun belum mengeluarkan surat keputusan Bupati terkait dengan pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan pemilihan. Keterlambatan pelaksanaan pemilihan penghulu ini adalah sudah mencederai hak demokrasi masyarakat di Simalungun. Waktu kepada kami bertemu langsung untuk kami yang pertama adalah seperti yang tertulis di dalam spanduk, Bupati harus melaksanakan pejabat penghulu sementara berdasarkan usulan Maujana hasil musyawarah Nagori. Kenapa demikian? Tentang desa pasal 40 penghulu yang berakhir masa jabatannya diangkat PJS penghulu dari PNS untuk menyelenggarakan pemilihan penghulu. Jadi jelas, dasar hukumnya jelas. Terima kasih Pak Inspektorat, kami datang sekedar menyampaikan. Masyarakat selama ini juga terjawab apa sebenarnya kendala hingga sampai saat ini penghulu itu belum ditetapkan oleh bupati atau oleh kepala daerah, sehingga kami atas nama pemerintahan Nagori bersama dengan masyarakat, janji yang pernah disampaikan oleh Kadis PMPN akan segera melaksanakan tahapan Pilpanak di tahun 2020. PJS penghulu dihunjuk berdasarkan usulan Maujana, jangan PNS, karena amanah peraturan pemerintahan nomor 43 PNS itu untuk mengisi kekosongan penghulu yang berakhir masa jabatannya dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu. Dan kami tidak keberatan apabila penghulu sudah dikeluarkan oleh Bupati Simalungun. Setuju? Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan, kedatangan kami ke sini bukan ditunggangi oleh kelompok tertentu, warna tertentu, atau pihak-pihak tertentu. Kami datang kemari murni aspirasi kami. Pegawai negeri sipil, setuju kan? Tolak PNS sebagai pejabat penghulu sementara sampai ditetapkan jabatannya adalah berdasarkan hasil musyawarah Nagori dan berdasarkan usulan Maujana dari hasil musyawarah Nagori. Setuju kan? Kita tolak PNS kan? Diberikan perintah untuk menerima aspirasi dari para bapak dan ibu sekalian. Pertama, bahwa penyampaian aspirasi ini adalah sah dan dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja barangkali bapak dari kepolisian mungkin tidak bisa memberikan izin berkaitan dengan kondisi COVID sekarang. Maka kalau ada pun keberadaan kita agak jarang-jarang begini, maklumlah, memang kita masih dalam kondisi COVID. Para bapak dan ibu sekalian, aspirasi ini sebenarnya sudah terus kita diskusikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berdiskusi tentang peraturan perundang-undangan pada pendapat akhir dalam rangka LKPJ kemarin. Teknis ini yang sedang kita persiapkan. Pertama, harus kami sampaikan, mohon maaf kalau pakai waktu sedikit, ada alasan teknis.
pertama ada perubahan namonang anggoi laksanakan pemilihan pengurus. Ada perubahan dengan terbitnya Permendagri 65 itu, maka kita harus sesuaikan dulu dengan peraturan daerah kita. Itu sudah kita kerjakan bersama dengan DPRD yang dibentuk dengan pansus, sudah menetapkan perubahan perda itu. Sekarang tahapannya dieksaminasi di Biro Hukum Kantor Gubernur. Kemarin pimpinan DPRD sudah langsung ikut berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan COVID itu khusus di penyelenggaraan hari-hari. Tetapi secara keseluruhan ini kan butuh biaya. Di APBD Induk sudah ada 1,4, tetapi anggaran itu tidak cukup dan RAB-nya tidak pas. Contoh, di APBD 2022 Induk, pemerintah daerah sudah menegaskan bahwa nanti di pembahasan PAPBD kita akan usulkan pembiayaan Pilpanak itu. Bupati sudah perintahkan itu. Maka kami berharap kepada para penghulu agar bersabar. Agar bersabar. Maka Bupati tidak ada mengeluarkan surat menunda, tidak ada. Kita hanya menyesuaikan tahapan-tahapan itu sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang harus kami sosialisasikan kepada panitia sementara darah hukumnya belum jelas. Ini yang kami kerjakan para bapak ibu penghulu dan nah untuk itu aspirasi ini kami tampung. Kemudian sebagai tambahan, sebelum DPRD berangkat kemarin tanggal 1 ke kantor gubernur mempertanyakan itu, Ketua Komisi 1 menyatakan kepada akan segera dijadwalkan RDP rapat dengan pendapat antara Komisi 1 dengan kami mitranya untuk mempertegas segala ketentuan ini. Nanti bila perlu akan kami sampaikan kepada Komisi 1 untuk mengundang perwakilan kita pada RDP itu. Biar satu bahasa kita, biar sama bahasa kita, biar sama pemahaman kita. Kalau tadi dikatakan tidak ada hubungannya tahapan dengan pembiayaan, lantas kalau kita lakukan tahapan, dari mana biayanya? Contoh mata dan semua kita yang hadir, nanti kami akan komunikasikan. Rencana sih tanggal 5 kian, cuman DPRD kita masih pembintik sekarang di provinsi di Medan. RDP itu kami sarankan untuk mengundang perwakilan supaya kita bahas sama-sama. Siapa tahu kami alpa terhadap peraturan seperti yang disampaikan tadi. Bisa kita bahas sama-sama. Baca sebuah peraturan, bisa saja. Maka di situ nanti kita bahas sama-sama mana. Apa memang ada ketentuan dasar hukum mengangkat penjabat di luar PNS, kita bahas di situ. Karena sampai saat ini kita tidak mendapatkan itu. Kita punya kebah hukum. Kalau misalnya saya kurang paham, saya tanya kebah hukum, saya tanya ahli. Itu belum kita dapat. Nah untuk itu kita sependapat dengan para bapak dan ibu sekalian agar ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Kalau belum tersusun kapan jadwalnya, sabar kita. Karena ada kendala teknis tadi. Tidak ada maksud yang lain-lain. Demikian kami sangat menghargai aspirasi ini. Terima kasih Pak Simar Mata atas penyampaian aspirasi yang sangat kondusif ini. Demikian juga kepada rekan dari Polres, terima kasih atas pendampingannya. Mudah-mudahan ke depan ini akan menambah pemahaman kita sehingga segala sesuatu bisa kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami pikir demikian, kami kembalikan kepada Pak Simar Mata. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kadis yang sudah menyampaikan. Mohon maaf ini agak kecil suaranya. Cek oleh yang ini. Jadi yang pertama, apa yang dipaparkan Pak Kadis tadi sudah berulang-ulang ya sebenarnya kami dengarkan. Yang pertama terkait dengan penghunjukan pejabat sementara bagi nagori yang sudah berakhir masa jabatan penghulunya. Itu jelas ditegaskan di PP 43 tahun 2014 tentang desa. Pasal 40 jelas itu bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa
dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maka Bupati Wali Kota menghunjuk pejabat sementara dari pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Tegas itu, tidak ada multitafsir di sana. Jadi kalau tadi Pak Kadis meminta dasar hukumnya, itulah Pak Kadis dasar hukumnya. Kenapa? Siapa pernah di sini Panghulu PB Karang? Dan kami sampaikan juga dalam rapat pimpinan kita di DPRD dan di Panja, kita sudah sampaikan supaya DPMPN bekerja dengan profesional dan tentunya sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Saya akan kawal apa yang Bapak sampaikan. Jika terbukti ada kejanggalan, jika terbukti ada pelanggaran regulasi dalam hal pelaksanaan tahapan Pilpanak ini, kami akan tindak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ya, di sini juga kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak tanpa regulasi yang jelas. Apa yang Bapak sampaikan tadinya itu, saya juga sudah pernah baca. Ya, dan kepada seluruh Panghulu juga supaya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bekerjalah di Nagori itu dengan baik. Ya. Laksanakan, layani masyarakat kita. Apa yang Bapak laksanakan hari ini kami terima dan nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan kita, yaitu Bapak Bupati Simalungun. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kami akan kawal. Yakin dan percaya kami juga akan bekerja secara profesional dan mengkawal apa yang menjadi tuntutan Bapak ini. Dan kepada DPMPN kami harapkan untuk bisa juga bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika ada tahapan itu yang dilompat ataupun yang tidak sesuai dengan regulasi, tentunya kami akan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga. Saya rasa itu yang kami sampaikan. Aspirasi yang Bapak mau sampaikan juga akan kami terima dan akan kami sampaikan kepada pimpinan, dan ini akan kita teruskan juga di gedung DPRD untuk menjadi pembahasan bagi kita. Saya rasa itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu sekalian. Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kabupaten Simalungun ini berjalan dengan baik. Saya rasa demikian. Horas, horas, horas. Untuk diangkat atau untuk dihunjuk oleh Bapak Bupati. Maujana mana Maujana? Perwakilan Maujana kemari. Mana Pak Buyung? Perwakilan Maujana di sini. Karena ini sudah Maujana ini. Biar dipoto Pak Boyong. Mana Maujana? Sini. Nah, jadi ini secara simbolis karena masih banyak lagi yang belum di sini. Dan untuk kita serahkan usulan Maujana ini agar Pak Bupati mengunjuk sebagai pelaksana tugas ataupun pejabat sementara menunggu ditetapkannya jadwal pemilihan Panghulu di Kabupaten Simalungun. Baiklah Pak Kadis, ini kami serahkan secara simbolis. Mungkin yang lain nanti akan menyusul terkait dengan apa yang Pak Kadis minta tadi. Regulasi atau aturan terkait dengan pengangkatan PJ Panghulu ini berdasarkan usulan Maujana akan kami persiapkan besok. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan akan menyusul. Mungkin ada lagi? Maujana ada yang perlu disampaikan? Pas? Udah cukup, kita panas di sini. Tujuannya cuma satu, agar PJ Panghulu ini diangkat diusulkan berdasarkan hasil rapat Maujana. Cukup ya? Baik, di hadapan rekan-rekan pers dan semuanya saya tegaskan sekali lagi. DPRD Simalungun, 8 fraksi di sana, pada pendapat akhir LKPJ sudah mendukung pelaksanaan Pilpanak itu 2022. Bupati Simalungun sudah menegaskan kepada kami agar semua tahapan disegerakan agar Pilpanak bisa dilakukan sesuai ketentuan. Nah, untuk itu Bapak Simarmata dan seluruh rekan-rekan Panghulu dan Maujana ini akan kita bahas secara benar. Tadi Pak Inspektur juga sudah menegaskan, mudah-mudahan kalau tidak tanggal 5, tanggal 6 dari DP dengan Komisi 1
nanti kami sarankan supaya ada perwakilan di sana. Biar ini kita bahas dengan benar dengan itu yang salah difokuskan. Terima kasih, mudah-mudahan aspirasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami sampaikan kepada pimpinan dan apa yang ada dalam hati kita, terutama untuk Kabupaten Simalungun bisa lebih baik. Terima kasih. Horas Kabupaten Kanupan. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Kadis dan Bapak Inspektorat. Dan kita meninggalkan lokasi ini dengan damai dan tertib.